Kita coba ya teman-teman ya, kita tepuk satu kali, kita lihat apakah lampunya nyala atau tidak. Oke, di status blink lampu menjadi padam. Oke, kalian lihat lampu menjadi padam. Di status Arduino lampu menjadi mati. Nah, kita tepuk lagi sekali. Nah, oke, lampunya hidup, lampunya nyala. Jadi alat ini bekerja pada sinyal suara, di mana dia mendeteksi suara apa saja yang ada, intinya lebih keras. Nah, proses keras atau tidaknya suara ini bergantung di potensio yang kalian harus atur di sini. Misalkan nyala, bisa kan? Mati, tepuk, tepuk lagi. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya di Laulau ILC teman-teman. Oke, jadi hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial untuk kalian semuanya tentang menggunakan sensor suara. Jadi sensor suara ini itu lebih tepatnya itu adalah sensor mendeteksi sinyal suara ya. Jadi dia itu tidak bisa membedakan apapun. Yang penting dia hanya tahu suara keras gitu aja. Suara keras, mau kalian teriak atau dengan ucapan atau dengan tepuk seperti ini, itu semuanya sama, bagi dia itu adalah sinyal suara. Nah, ada juga yang bisa membedakan suara ya. Ada, kalian harus bisa membedakan sensornya. Kalau kali ini saya akan memberikan sensor aplikasi atau contoh penggunaan sensor mendeteksi sinyal suara. Nah, sinyal suara. Oke. Nah, jadi project ini nanti saya akan buat menggunakan Blink Apps, pakai Blink Apps. Mungkin saya akan kasih pakai LCD virtual yang ada di Blink ya, kita manfaatkan itu. Dimana nanti saya akan membuat sebuah project itu menggunakan sensor sinyal suara ini untuk menghidupkan LED kecil ya, LED dan buzzer mungkin. Nah, jadi nanti kalau kita tepuk satu seperti ini, dia akan nyala ting lampunya. Nanti kalau kita tepuk lagi, dia akan mati lampunya. Nah, mungkin ada variasi ditambah buzzer dan sebagainya biar mempercantik projectnya ya. Nah, implementasinya apa sih? Biasanya ini ada untuk mematikan lampu pakai sandi tepuk ya. Bisa tepuk satu kali, lampu sana nyala, lampu sana nyala, lampu sana nyala, situ nyala. Nah, jadi pakai sandi tepuk itu bisa. Nah, kali ini saya akan mencontohkan tepuk sekali lampu nyala, tepuk sekali lampu mati. Nah, kalau teman-teman penasaran projectnya seperti apa, kita langsung unboxing saja sensornya pakai apa. Kalau kalian pengen beli sensornya ya, di mana bingung, nah itu kalian bisa pergi ke toko saya karena saya juga menyediakan sensor-sensornya. Jadi saya memberikan tutorial dan saya pun juga ada sensornya, kalian bisa beli di toko saya, ada di deskripsi di bawah ini. Bisa support Tokopedia atau Shopee. Nah, kita langsung saja unboxing sensornya. Oke, jadi hari ini saya akan membuat sebuah project ya. Bahan-bahannya itu, bahan utamanya adalah ini teman-teman. Ini itu adalah sensor suara ya. Kalau biasanya sih tipenya ini FG04 atau berapa ya. Nah, kita langsung unboxing saja kayak permen nih. Oke. Nah, bentuk sensornya nanti kurang lebih seperti ini, berwarna merah teman-teman. Ini sih saya biasanya nyebutnya FG04 atau KY04 ya kayaknya ya, kalau nggak salah ya. Nah, sensornya kurang lebih seperti ini. Oke, sensornya kurang lebih seperti ini. Dan di sini itu perhatikan teman-teman, datanya ada 4 kaki ya. Jadi ada yang sebagai ground, ada yang sebagai plus ini 5 volt, D ini ground, O ini analog output, DO ini digital output. Dan ini trim pot namanya. Jadi seperti potensiometer ya. Jadi kalau kalian putar, ini kan putarannya tidak terbatas nih teman-teman. Jadi kalian putar sampai nanti akan saya ajarin cara settingnya. Jadi dia nanti diputar untuk mendeteksi kepekaan suaranya. Suaranya sekeras apa dia akan deteksi, nanti kalian bisa putar di sini ya teman-teman ya. Ini putarannya. Nah, terus yang di sini ini namanya adalah mic-nya, mic kondensator biasanya. Ini pengeras suaranya ya. Jadi kayak pendeteksi suaranya, sensornya itu ya ada di putih-putih ini. Nah, ini depannya ada filternya, ini seperti filter. Jadi kalau kita nanti sensornya kita taruh sini ya, lalu kita tepuk seperti ini. Nah, nanti dia akan hidup atau mati. Nah, ini nanti akan kita proses. Ini adalah sensor utamanya ya, cukup kecil. Ada juga sensor yang bisa mendeteksi perkataan, misalkan lampu satu ya, lampu satu yang nyala, lampu dua yang nyala, lampu tiga yang nyala ada. Tapi bukan ini modulnya, lebih mahal lagi ya teman-teman. Ini sih modulnya murah, tapi kalau kita bisa memanfaatkannya ya bisa jadi mahal. Terus yang berikutnya kita butuh project board, karena nanti kita akan menempelkan
LCD dan buzzer. Nih kita pakai LCD warna LED warna merah, teman-teman, pakai LED warna merah, lalu pakai buzzer 5 volt. Seperti ini buzzernya, kita pakai buzzer biasa warna hitam ya. Kita pakai buzzer lepas. Lalu kita pakai resistor. Resistor di sini saya pakai 330 ohm ukurannya, teman-teman. Ya, ini semoga aja kelihatan ya. Nah, ini saya pakai 330. Ih, kok nggak bisa fokus sih. Nah, seperti ini ya. Ya penting saya bilang aja 330 ya. Maklum teknologinya masih jadul. Kita butuh beberapa kabel jumper di sini. Nah, ini ada male mungkin kita bisa butuh yang female itu seperti ini. Nah, ini female ya. Ini kabel jumper female kita butuh male. Nah, nanti kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan, dan kita pakai untuk modulnya adalah WMOS. Seperti kemarin teman-teman kita praktek WMOS lagi, WMOS D1 R1 mini. Nah, ini kita pakai yang mini ya, dan sudah tersolder pin male. Nah, dan kalian siapkan kabel auto USB programnya ya. Kita pakai di sini adalah kabelnya ini, teman-teman, pakainya kabel tipenya female. Nah, kayak gini ya. Kok female? Ini kabelnya micro B itu kayak gini, kayak charger biasa lah gitu. Nah, pakainya kayak charger biasa. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi kita alatnya ini dan ini ya, begitulah. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung lanjut ke perakitannya. Oke, kita akan rakit. Skematiknya kalian bisa tiru seperti ini. Oke, nah kita akan langsung rakit saja. Oke. Oke, kurang lebih alatnya seperti ini teman-teman rakitannya ya. Nah, ini kan namanya kita prototipe ya. Jadi di sini oke, WMOS-nya, ini ground-nya yang ada segaris ini ground, ini lampu nyambung ground. Positifnya sebelum kena listrik ini kita kasih resistor dulu satu jalur seperti ini. Nah, satu jalur dulu, lalu kita pakai buzzer, positif bisa langsung masuk kabel sini, negatifnya masuk ke negatif ya, jadi satu. Untuk sensornya yang kita pakai ini adalah G plus sama digital output. Oke, kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Tinggal kita nanti masukkan kabelnya di sini. Nah, oke, rakitannya sudah selesai. Kita lanjut untuk membuat wadahnya di blink ya, pakai LCD virtual yang ada di blink. Oke, kita langsung ke prakteknya saja. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat wadahnya menggunakan blink ya. Kita pakai LCD virtual yang ada di blink. Nah, kita langsung saja. Jadi di sini HP saya sudah terkoneksi dengan internet ya, sudah masuk ke layar PC. Oke, jadi kita langsung masuk ke blinknya. Kita buka aplikasi blinknya. Ya, seperti ini. Nah, lalu muncul new project ya, kalian pilih new project saja di sini. Lalu project name-nya kalian buat untuk sensor sini ya. Suara ini kasih lau ILC. Aduh, gak cukup, pakainya lau saja wis. Nah, sensor suara lau atau sensor suara Mr. Lau. Oke, nah kalian pilih yang device-nya, pilih yang ESP ya, karena kita pakainya ESP 8266. Lalu kita pilih yang light biar tampilannya putih, biar kalian kalau baca enak. Lalu grade di sini. Oke, grade, baru dari dia akan mengirimkan token ke email Anda. Oke, nah kalau sudah, kita sambil tunggu ya emailnya masuk. Kita tekan plus ini, lalu di sini kita pilih yang LCD virtual. Nah, jika teman-teman ini ya, di sini kan ada your energy balance. Nah, ini itu yang dikasih oleh Blink. Nah, kalau kalian misalkan nggak cukup, kalian harus hapus dulu project-project yang nggak terpakai seperti ini. Misalkan sensor api ini ya. Nah, sensor api ini boleh kalian hapus seperti ini.
lalu delete ya, biar energinya nambah ya, karena kalau semakin kalian pakai, oh ini ada sensor suara lagi, ini kita hapus saja karena kita nggak pakai. Nah, kita masuknya ke sensor suara Lau Mr. Lau ya. Nah, baru pilih ya, ini kan nambah ya, jadi 1600 ya untuk anunya, energinya ini 1600 nih. Nah, oke, Gmail blinknya sudah masuk, kita coba buka dulu. Oke, untuk sensor suara Mr. Lau Project-nya, untuk kode autentikasinya ini ya teman-teman ya, sudah kelihatan di emailnya. Nih, sudah ke email, kita bisa pakai autentikasinya untuk membuatnya. Oke, kita balik lagi ke sini, saya ingin pakai LCD virtualnya. Kita klik LCD virtualnya, lalu kita pilih yang advance. Di sini pilih pinnya untuk virtual 1 lah, kita pakai virtual 1 saja. Untuk screen-nya mungkin saya mau pakai biar agak beda, warna merah mungkin. Tulisannya warna putih saja. Nah, oke, nanti bentuknya seperti ini ya teman-teman ya, masih simple. Atau kalian mau tambahkan tulisan di sini ya boleh lah, pakainya apa ya? Kalau nambah tulisan di sini banyak sih teman-teman. Ya, semoga saya bisa mengeksplor semua yang ada di sini ya. Nah, ini misalkan kita pakai yang apa ya? Untuk tulisan-tulisan aja sih. Kita pakai bottom, slider, timer, joystick, atau mungkin kita pakai label. Di sini kita bisa tulis ya. Kita tulisnya status. Sorry. Di sini kita tulis ya status nyala lampu. Nah, seperti ini ya. Ini bisa gak ya kita pakai? Nah, kita kurang lebih pakainya ini aja wis ya untuk tulisannya ya. Walaupun ini bukan tulisan, ini sebetulnya label ya, label untuk menampilkan nilai. Tapi ya nggak apa-apa, untuk variasi aja biar nggak monoton LCD mulu. Ini ya betul, ini sebetulnya bisa untuk menampilkan nilai, tapi nggak apa-apa, kita pakai untuk buat judul saja ya. Oke, kalau sudah seperti ini hasilnya ya teman-teman, yang sudah seperti ini, kelihatan kan sama. Itu kita masuk ke programnya kita. Oke. Sekarang kita masuk ke programnya teman-teman ya. Setelah kalian tadi merakit lalu kalian membuat wadahnya di Blink, saat ini kita akan langsung masuk ke programnya. Langsung saja kita buka Arduino di sini. Oke, buka Arduino, kalian pilih new. Nah, di sini new. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Langkah pertama biasanya saya setting dulu di Lolin ya, supaya programnya codingnya itu kalau betul dia akan oranye, kalau salah nanti hitam, terutama pada library ya. Nah, makanya kita setting terlebih dahulu di sini. Oke. Kalau sudah kita setting, langsung kita deklarasikan, karena tadi kita pakai LED, kita buat dulu in LED-nya. Nah, seperti ini LED merahnya kita tadi masuk di D5. Lalu kita buat lagi integer untuk output DO, atau kita buat di sini sinyal suara gitu ya, atau di sini out suaranya. Nah, ini data digital yang ada di sensornya. Kita kasih di D4, tadi kita kan pakainya D4. Lalu kita deklarasikan juga, ini tanpa library teman-teman, jadi tidak perlu menambah library ya, kita bisa pakai dengan coding manualnya. Lalu kita buat buzzer di sini. Nah, buzzer ini nanti di D6 biar dia bunyi ya, biar keren. Lalu di sini ada integer untuk kondisi atau nilai. Ini nilai dulu ya, namanya adalah value, koma, sama saya mau buat variabel yang sama pakainya kondisi. Nah, kenapa kok perlu kondisi? Jadi gini, untuk kondisinya ini kan kita hanya pakai satu tepukan, mati, ditepuk lagi, hidup, tepuk lagi, mati, tepuk lagi, hidup. Nah, kan hanya satu kondisi, tepuk-tepuk aja. Nah, supaya alat ini dia bisa mendeteksi satu tepukan ini saya wayahnya mati atau wayahnya hidup. Nah, kita pakai bantuan kondisi ya, variabel kondisi. Nah, oke, selesai. Setelah ini langsung masuk ke voice setup. Ini kita hapus saja yang nggak kepakai. Nah, di voice setup kita setting dulu serialnya, karena kita nanti akan ada serial di monitor ya untuk melihat progres alatnya. Jadi kita pakai serial bikinnya itu 9600 seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita setting dulu ya pin mode untuk pertama LED-nya. Nah, LED-nya ini sebagai output. Oke, besar kecil hurufnya harap diperhatikan. Pin modenya buzzer dia sebagai output juga, karena kan berbunyi ya sebagai output.
titik koma. Lalu di sini pin modenya untuk keluaran sensornya itu kan out suara, ini sebagai input. Nah, karena kan dia mendengarkan suara ya, input sebagai inputan. Lalu kita setting pertama kondisinya itu 0. Nah, maksudnya kondisi 0 itu gimana? Biar nanti kita tahu tepuk yang setting pertama ini dalam posisi 0 ya. Jadi dalam posisi lampunya ini sudah dinyalakan dulu. Baru kita tepuk lagi dia mati. Jadi kondisinya dia harus nyala dulu lampunya gitu. Nah, ini apa namanya? Kondisi lampu awal. Kondisi lampu awalnya nyala. Misalkan kalian kondisinya pengen mati awalnya, ya ini kalian ubah 1 saja, ini ganti 1. Nah, tapi karena saya pengen kondisi awalnya itu nyala dulu, berarti di kondisi 0. Nah, baru kita nanti masuk ke void void loop. Nah, sebelum ke void loop, saya mau membuat variabel void baru untuk buzzer. Jadi bunyinya tak bedakan. Tepuk pertama bunyinya sekali itu bip gitu. Tepuk untuk matikan itu bunyinya bip gitu ya. Kita buat gitu ya. Nah, berarti kita buat void di sini bunyi 1 nih. Nah, bunyi 1 kurung buka tutup. Nah, di sini bunyi 1 saya mau deklarasikan digital right ya, untuk buzzernya di sini dalam posisi high. Besar semua dalam posisi high seperti ini. Lalu titik koma. Nah, di sini saya kasih delay cuman 500 saja, nggak sampai 1 detik ya, biar bip gitu. Ini bunyi 1 berarti 1 kali ya, bip, kasih 1 detik lah biar lama, biar bip. Nah, baru mati. Terus kalau bip hidup gitu ya. Nah, oke, saya ulang lagi di sini biar nggak usah ngetik lagi ya, biar memperpendek durasi video. Saya langsung ke sini low saja. Jadi ini bunyinya sekali bip 1 detik mati gitu ya. Nah, terus saya buat lagi untuk void baru atau variabel baru namanya bunyi 2. Berarti ini 2 kali bunyinya. Nah, ini tak copy yang sama di sini ya, daripada nulis lagi. Tak copy, tak masukkan sini high. Ini tak kasih 500 saja biar cepet bip gitu ya. Nah, low, terus ini saya kasih delay lagi karena ini masih bip kan, mintanya bip kan gitu. Nah, ini tak copy lagi dari sini sampai sini nih. Oke, tak copy, pastekan. Nah, jadi ini bunyinya bip. Kalau ini bip yang bunyi 1 kali bip, kalau yang bunyi 2 kali bip gitu. Nah, masuk ke void loop nih. Nih, void loopnya kalian harap untuk perhatikan. Oke, yang pertama adalah kita deklarasikan value dulu. Value nilainya sama dengan bacaan digital, bacalah. Oke, sinyal suara namanya tadi out sensor. Out suara deh. Out suara. Out suara atau out sensor sih? Out suara ya. Bacalah out suara. Nah, kita buat logika di sini. Ini yang agak harus kalian terjemahkan ya. Jadi if jika kurung buka tutup, kurung kurawal buka enter, ini formulanya. Terus karena kita tadi ada kondisi ya, pakai kondisi berarti kita buat 2 statement. Nah, misalkan di sini statement yang pertama, jika filenya ini nilainya sama dengan high atau pas ditepuk, dia kan sinyalnya high ya. Kalau nggak ditepuk kan low. Ditepuk high. Terus kalian di sini buat dan 2 kali kurung buka biasa, kurung tutup. Perhatikan untuk formatnya sebisa mungkin kurung tutupnya kurang sekali. Nah, karena kan awal 2, akhir harus 2 ya. Nah, di tengah-tengahnya kamu kasih kondisi. Oke. Kondisi sama dengan 0. Jadi kan tadi pengennya awal alat ini nyala kan, dia nyala dulu ya. Awalnya dicolokin ini, itu pengennya lampunya nyala dulu. Berarti kondisinya kan 0. Nah, apa yang dia lakukan jika mengalami pas ditepuk lalu kondisinya 0? Oh, berarti saya harus nyala dulu. Nah, nyala berarti bunyi 2, karena kalau nyala kan bunyinya bip gitu kan, baru nyala lampunya. Berarti bunyi 2 dulu. Ini mengambil variabel dari sini teman-teman. Nah, ini ambil variabel dari sini bunyi 2 kurung buka tutup titik koma. Berarti dia ngambil variabel 1 gelondong ini, dan kita tidak perlu menuliskan lagi kayak gini lagi, nggak perlu. Jadi bisa langsung panggil namanya saja. Bunyi dulu bip baru tulisan lampu sinyalnya digital right. Nyalakan lampu LED
nya jadi high seperti ini. Bunyi dulu bip high lampunya, dan di serial berkata serial print print LN kurang T, print LN. Nah seperti ini. LN itu supaya dia ke bawah ya, kalau nggak kasih LN nanti ke samping. Ini adalah lampu menyala. Nah di sini. Oke, sorry saya lupa, kita setting sekalian untuk blinknya ya teman-teman ya. Blinknya pasang sekalian saja biar biar cepat ya. Nah untuk blinknya kita langsung seperti pelajaran kemarin ya, kita pakai LCD virtual, kita masukkan di sini untuk kondisinya ini ya, ESP, ini WiFi, blink serial sama blink simple ESP, pakainya library semua. Terus ini untuk kode autentikasinya sudah ada di email ya. Kode autentikasinya ini kita ubah dulu tadi yang dapat dari email ya teman-teman, seperti itu. Lalu di sini kita pakai widgetnya tadi kan nah ini saya copy saja dari program yang lama ya. Nah kode outnya nanti kita tinggal cek email. Nah passwordnya saya sih sama ini, cek email saja nanti. Nah outnya nanti dulu saja, ini pasang dulu LCD widgetnya sudah selesai. Nah di void loopnya di sini kita tambahkan untuk blink run. Nah karena kan kita mau pakai blink nih, blink run. Terus di sini kita buat LCD-nya, LCD titik clear, kita clear dulu, clear. Nah ini kan karena kita mau pakai blink ya, kita pasang sekalian. Nah terus di bagian atas LCD ini mau tak kasih tulisan ini ya. Oke, kita biar cepat tak ambilkan dari sini saja daripada ngetik. Oke, nah ini misalkan status lampu, kita buat gini ya, status lampu. Nah apakah nyala atau enggak gitu ya. 00 LCD print ya. Oke, kondisi suara. Nah ini status lampu, jadi dia biar manjer gitu terus ya, status lampu gitu. Nah oke, terus kembali lagi ke sini, lampunya menyala, berarti serial print berkata lampu menyala, berarti serial yang ada di LCD pun berkata lampunya nyala, tapi pakainya LCD printnya ya, LCD di blinknya. Ini status lampunya tak ganti lampu hidup nih, biar ada bedanya ya, kalau di blink lampu hidup, kalau di Arduino lampu nyala. Untuk tahu statusnya sinkron apa enggak. Oke, selesai. Terus di sini kalian tambahkan else, ini ya, else seperti ini, else if, terus kita buat logic yang sama, kita kopikan saja dari sini sampai sini. Oke, logic yang lama, enter, seperti ini kan, kalian enter. Nah ini kondisinya sama dengan 1. Nah ditambah juga ini ya, di if yang ada yang pertama ini kondisi kalian ubah biar statusnya berubah, kondisinya sama dengan jadi 1. Nah nanti ini akan nyambung ke logika kedua. Jika ditepuk lagi tapi kondisinya 1, berarti kan dia baru nyala nih, berarti aku harus mati. Nah gitu modelnya. Oke, saya copy di sini, tak copy si if-nya ya kan, tak ganti bunyi 1 jadi bunyinya 1 kali beep, lalu LED-nya mati, low, lalu di sini lampunya mati, lampu mati, atau kalau di blinknya lampu padam gini ya. Nah kondisinya ini berubah jadi 0, jadi biar bolak-balik, jadi begitu ditepuk kondisi berubah dari 0 ke 1, begitu ditepuk lagi dari 1 ke 0, biar tahu oh ini posisi nyala apa hidup, posisi nyala apa hidup gitu ya. Ini fungsinya. Oke, setelah selesai, karena kita kan nggak ada kondisi lagi, jadi kita tutup dengan else seperti ini, kurung kurawal buka enter, kosongkan saja, biarkan kosong nggak apa-apa karena kita tidak ada logic lagi. Kalau misalkan kalian tambah nih, misalkan seperti menunggu sinyal, nah boleh, nggak apa-apa, bebas. Oke, sekarang kita ambil untuk datanya ini ya. Oke, kita ambil untuk Gmailnya, kita ambil kode autentikasinya, saya copy, saya masukkan di sini kode autentikasinya. Nah selesai, kita coba save dulu. Oke, namanya adalah sensor suara Laulau ELC ya, dan blink BLINK. Oke, save.
Nah, kita coba untuk verifikasi dulu apakah programnya error atau tidak. Oke, sambil kita persiapkan ya di handphonenya. Seperti ini di handphone. Oke, oh ini kurang titik. Nah, ini kalau error nih teman-teman ya, ada tulisan ya. Nah, ini berarti kurang titik. Nah, ini juga kurang titik koma untuk penutup programnya. Verifikasi dulu. Oke, di program ini ya sudah done complying. Nah, saatnya kita pasang dulu. Oke, kita pasang di sini ya teman-teman. Untuk programnya kita pasang di sini. Nah, selanjutnya ini sudah jadi ya untuk alatnya seperti ini kan tadi. Terus kita masukkan kabelnya ke sini untuk kita pasang. Oke. Nah, ini saat kita pasang nih teman-teman, saya ajarin untuk setting ya. Nah, ini kan ada dua lampu yang menyala nih. Ini buzzernya saya cabut dulu aja deh. Nah, ini kan ada dua lampu yang menyala. Ini tandanya berarti sensor ini keadaannya masih high. Nah, supaya dia LED-nya yang kedua ini mati, itu kita harus putar, harus sinkronkan seperti ini ya. Nah, ini putarannya kalian lihat ke kiri ya, putarnya gini ya, ke kiri. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Ini saya putar di sini. Oke, kita putarnya ke kiri. Agak lama sih emang, jadi kalian putarnya sampai lampu yang LED 2-nya mati. Ini kan karena tadi sudah tak putar-putar ya, jadi kalau kalian nanti pakai ini putarnya agak lama nggak apa-apa. Pokoknya sampai LED-nya mati, intinya gitu. Nah, sampai LED 2-nya mati. Oke, putar terus sampai LED 2-nya mati. Putar terus. Nah, sampai mati seperti ini ya. Oke. Nah, ini kalau sudah mati kayak gini berarti dia sudah aman. Jadi putarnya ke kiri ya. Jadi misalkan kan ini kan putarnya nggak terbatas nih teman-teman nih kayak gini. Nah, jadi kalian putarnya nanti ke kiri ya, ke kiri putar terus sampai LED 2-nya mati terus saja. Walaupun lama nggak apa-apa. Nah, kalau sudah mati kayak gini, kalian cari kepekaan yang paling peka, tes. Nah, oke, tes. Nah, seperti ini ya, kalian cari pekanya. Oke, LED, sorry, buzzer saya pasang lagi karena tadi berbunyi ya. Nah, seperti ini sudah oke. Sensornya juga sudah selesai. Nah, LED 2-nya sudah mati ya, berarti siap untuk di upload ke dalam Wemos. Nah, tapi ada beberapa sensor itu yang saat di-upload Wemos-nya itu kadang terkendala karena sinyalnya terpakai atau portnya sibuk. Caranya gimana? Kalian lepaskan kabel groundnya saja untuk mematikan sensornya. Ini tandanya Wemos sedang terpakai itu kayak gini nih, warnanya biru. Datanya kepake terus. Jadinya kalau kalian upload program dari Arduino di sini, lalu kalian pindah ke sini, itu nanti akan trouble. Nah, cara biar gak trouble itu kalian lepas. Oke, sekarang saya akan praktekkan gimana kalau trouble ya. Oke, kalau sudah selesai di sini tools ya, kita pilih. Kalian lihat sensornya di sini. Lalu pilih COM3 karena aktif di COM3, Wemos D1R2 mini sudah betul, lalu kita upload. Oke, kalian lihat di bagian bawah, kalau Wemos ini error, ini sedang terpakai ya portnya ya, atau datanya. Nah, kalau dia error itu seperti ini nanti bentuknya teman-teman. Lihat mouse saya, titik-titik-titik strip, titik-titik-titik strip, titik-titik-titik strip, kayak gini terus sampai besok nggak bakal kelar. Karena nih lihat, Wemosnya bingung, saya dipakai apa enggak, saya dipakai apa enggak kan gitu. Nah, caranya adalah lepaskan kabel groundnya. Nah, lihat nanti dia akan langsung upload di sininya. Oke, lo upload kan. Nah, kalau sudah upload, terpasang, klik, sudah selesai. Ini ditancapkan lagi groundnya, ting. Nah, selesai kan? Ini adalah kondisi alatnya. Oke, kita sekarang akan masuk ke blinknya ya. Kita lihat blinknya. Nah, di sini kita masuk ke blink. Ya, kita pakai yang ini, lalu kita jalankan yang segitiga. Oke, ini ada tulisan was not online yet. Oke, ternyata belum online nih teman-teman. Kita cek dulu kenapa kok belum online. Oh, ini masih connecting tuh. Hotspot saya sudah hidup. Oke, kita cek. Oh, sorry, kita kurang program teman-teman. Nah, kenapa kok gitu? Karena kita belum menggabungkan blink bikinnya, jadi nggak bakal connect dia. Ada di voice setup sini, ini kan.
Nah, ini belum blink bikin out dan bla 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 bla. Ini ya. Terus kita upload lagi, lepas dulu kabel groundnya, kita baru upload lagi. Oke, upload. Apakah selesai? Connecting ya. Lepas, ding 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 ding. Oke, 100% bisa. Nah, lanjut kalian buka hubungkan ke groundnya dulu alatnya, baru buka untuk blinknya nih teman-teman. Oke, di blinknya sekarang seperti ini nih. Oke, sekarang kita tepuk dulu sensornya ya. Ini kita tepuk, ini gimana ya biar kalian bisa lihat, biar tinggi. Atau ini saya turunkan saja. Nah, di sini ya kalian bisa lihat ya, lampunya nanti moga-moga nyala. Kalau di serial comnya, oke, kita bisa seperti ini. Oke, kita akan ubah sedikit kodenya. Jadi di sini kan tadi ada tulisan ini ya teman-teman ya, LCD print 000, status lampunya apa, kita ubah di bagian sini. Jadi dimasukkan ke dalam logiknya supaya tidak terjadi delay. Jadi oke teman-teman, jadi ini adalah solusi yang tadi error dia. Nah, pada bagian void loop saja, di sini kan ada LCD print 0,0, status lampu berada di atas daripada logic. Nah, caranya tinggal ini kalian cut, kalian copy ya. Nah, lalu dipindah di bagian sini, di bawahnya serial print. Nah, jadi nanti tampilannya gini. Oke. Nah, fungsinya ini kalau kita saat mengirim data itu dia akan mengirimkan LCD print status lampu beserta bawahnya nih ya, lampu hidup. Nah, ini akan dikirimkan sekali. Tapi kalau kalian taruh di atas seperti ini, itu biasanya nanti terjadi yang namanya delay ya. Nah, delay itu mengakibatkan akhirnya si sensor ini tidak mau refleks dengan cepat. Nah, makanya solusinya seperti itu, dan kalian pasangkan di semua logic ya, kalian copy juga. Nah, yang bawah kalian isi juga sama. Nah, jadi diisikan di semua logic, tidak lagi ditaruh di atas seperti ini. Oke, cukup simpel ya solusinya. Nah, lalu kita langsung lanjut ke videonya. Oke, tetap programnya tetap sama. Kita akan compile, akan upload ya. Kita langsung upload. Oke, upload. Silahkan dilepas groundnya supaya datanya masuk terlebih dahulu. Oke, sudah masuk. Nah, kita langsung ke praktiknya ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini untuk blinknya kita blink. Nah, ini blinknya posisi di sini teman-teman, baru setelah selesai menggabungkan ke dalam ininya. Nah, ini adalah layarnya kondisi terakhir ya yang ada di blink. Lalu kita langsung ke sini saja, ke projectnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kondisi pertama ini kan lampunya hidup ya. Nah, di blink juga sudah kalian lihat di sini. Oke, ini saya geser dulu. Oke, di bagian blink ini sudah terlihat ready, habis koneksi masuk ke internet, dia ngomong lampunya menyala. Di blink juga status lampunya hidup. Nih, kita coba ya teman-teman ya, kita tepuk satu kali, kita lihat apakah lampunya nyala atau tidak. Oke, di status blink lampu menjadi padam. Oke, kalian lihat lampu menjadi padam. Di status Arduino lampu menjadi mati. Nah, kita tepuk lagi sekali. Nah, oke, lampunya hidup, lampunya nyala. Jadi alat ini bekerja pada sinyal suara, di mana dia mendeteksi suara apa saja yang ada, intinya lebih keras. Nah, proses keras atau tidaknya suara ini bergantung di potensio yang kalian harus atur di sini. Misalkan nyala, bisa kan? Mati, tepuk, tepuk lagi, nyala, mati. Nah, gitu. Oke teman-teman, jadi itulah project sensor suara, sensor pendeteksi sinyal suara untuk menghidupkan LED dan buzzer dengan satu kunci tepukan satu kali.
untuk mematikan dan satu kali untuk menghidupkan. Nah, untuk implementasinya sebenarnya ini bisa digabungkan dengan relay yang nanti bila mana satu tepukan nyalanya yang apa, dua tepukan nyala yang apa, tiga tepukan nyala yang mana, itu kita bisa setting ya. Nah, jadi mungkin projectnya cukup panjang durasinya, tapi seperti itulah untuk project sensor suara dengan Blink Apps. And see you di project selanjutnya bersama saya Mr. Lau. Jangan lupa like and subscribe channel Lau Lau ILC ya teman-teman ya. Bye. Terima kasih untuk 1000 subscribernya. See you.